Siapa kita? Indonesia! Komentar orang Korea, Tiongkok mematahkan hegemoni renang AS selama 64 tahun. Berakhir dengan perang tuduhan doping. Berikut ini komentarnya. Karena orang-orang Asia memenangkan medali, saya rasa mereka curiga bahwa orang-orang Asia tidak mungkin melakukan hal itu. Ini juga masuk akal dalam bahasa Cina. Halo orang Korea, tolong mengerti sesuatu. Di mata orang Barat, kami orang Asia dianggap inferior. Jadi ketika kita mengalahkan mereka, mereka akan selalu memandang kita dengan curiga. Apakah Anda orang Cina, Jepang, atau Korea, warga Korea, Jepang, dan Tiongkok semuanya menghadapi diskriminasi di Amerika Serikat? Sungguh menyedihkan melihat Anda membenci sesama orang Asia hanya karena media Barat telah mencuci otak Anda. Faktanya doping lebih buruk di AS, haha. Ini adalah kebanggaan Tiongkok. Mari kita lihat secara objektif. Semua tes doping memberikan hasil negatif, dan atlet Tiongkoklah yang sering menjalani tes doping agar tidak dikritik. Orang-orang Barat kesal karena mereka kalah. Semakin banyak orang yang kecanduan narkoba. Jumlah tes juga jauh lebih rendah dibandingkan di Tiongkok. Bukannya positif, tapi jelek sekali haha, di negara di mana Park Taiwan dengan bangga tampil di acara hiburan dan memberikan komentar meski ketahuan menggunakan narkoba. Jujur saja, Amerika Serikat tidak bisa lepas dari doping, bukan? Faktanya penangkapan narkoba terjadi 23 kali di Amerika Serikat dan 2 kali di Cina. Tapi, AS melakukan lebih banyak doping. Haha, apa yang akan dilakukan para atlet atletik Amerika? Ini adalah medali emas yang diraih setelah lolos doping lebih dari 100 kali, sehingga patut diakui, Fans Hanle, peraih medali emas dalam rekor dunia gaya bebas 200 meter, membuktikan bahwa Tiongkok kini menjadi kekuatan besar dalam renang. Kami hampir kalah setelah Park Taiwan, mari belajar apa yang harus dipelajari. Tidak, jika Anda mengesampingkan semuanya, satu pihak akan didoping sebanyak 21 kali per nama sementara pihak lainnya hanya akan didoping sebanyak 6 kali. Pahlawan Asia yang menghancurkan hegemoni Amerika. Ini seperti Amerika. Nomor 1 adalah miliknya tanpa syarat, dan menghancurkan negara lain dengan cara apapun. Bukankah ini keahlian terbaik Amerika? Haha, hasil itu didapat dengan tidak mengikuti satupun tes doping dan Cina mengambil lebih dari 100 tes doping dan dengan percaya diri menang, tapi ini terlalu hegemonik. Saya pikir fakta bahwa Amerika Serikat berada di peringkat kedua adalah sebuah masalah tersendiri, dan bahkan jika tes doping dilakukan, Amerika Serikat harus menjadi yang pertama melakukannya. Tapi jika Pan Sandler tidak melakukan doping, akui kalah dari Pan Sandler hahaha serius, Pan Sandler bukan manusia. Sebagai sesama orang Asia, saya bangga telah memenangkan Olimpiade sebagai orang Asia yang nyaris tidak memiliki kulit hitam atau putih. Doping lebih buruk di AS. Inilah mengapa kita perlu memastikan bahwa negara ini kuat. Terlepas dari apakah itu AS atau Tiongkok, jika ada negara yang menggunakan narkoba, mereka harus dilarang berpartisipasi dalam Olimpiade berikutnya. Posisi Tiongkok juga masuk akal. Mereka menghadapi AS karena kehilangan medali emas. Jika mereka meraih emas, mereka akan lolos begitu saja. Ini adalah olahraga yang orang Korea tidak bisa menangkan meskipun mereka menggunakan narkoba. Atletik, renang. Sekarang, bukankah Anda juga akan mengurangi jumlah acara renang? Amerika Serikat juga merupakan negara yang banyak melakukan manipulasi untuk mempertahankan hegemoni medali. Tiongkok dan AS sangat berhati-hati. Sebuah kontes tentang seberapa hati-hati obat tersebut dapat digunakan agar tidak tertangkap dalam tes resmi. Jangan bertarung dengan keyboard, bertarunglah dengan rudal. Dua negara dengan daratan yang luas sedang berperang bersama. Itulah komentar orang Korea atas perang tuduhan antara AS dan Tiongkok di Olimpiade Paris. Gimana tanggapan kalian? Silakan komen di bawah.